Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi kali ini dengan Ibu Epi. Nah, kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik, yaitu pelajaran ketiga. Ya, kita memasuki pelajaran ketiga tentang Yakub. Jadi, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kita buka buku halaman 28 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Bapak Yakub. Bantulah kami agar dapat memahami perjuangannya, mendapatkan berkat melalui Ishak ayahnya. Tanamkanlah juga dalam diri kami kepercayaan yang teguh dan semangat untuk terus berusaha demi doa kami Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, mari kita melihat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin kalian masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Mari kita melihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan alasan Yakub berusaha mendapatkan berkat Allah melalui ayahnya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan karya keselamatan Allah dalam kisah hidup Yakub. Yang ketiga, siswa mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keyakinan akan berkat Allah. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Baiklah anak-anak, Ibu agak serak-serak ya. Pada saat ini masih mengalami batuk dan pilek, jadi suaranya harap maklum ya. Nah, sekarang kita mengamati cerita tentang teman kita Andre ya. Nah, Andre ini memiliki sepeda. Kita buka halaman 28 sampai 29. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca cerita tentang Andre. Nah, di sini ya anak-anak ya. Jadi dibuka, dibaca ya. Nanti kalian baca, kalian amati. Nah, apa yang diinginkan oleh Andre? Mengapa ia menginginkan hal itu? Apa usaha Andre? Sekarang Ibu akan jelaskan ya. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, apa usaha Andre? Apakah terpenuhi atau tidak? Tentu kita semua anak-anak semua punya cita-cita. Semua punya keinginan dalam diri kita. Ya. Nah, semua punya cita-cita. Jadi teman kita Andre ini juga punya cita-cita. Apa cita-citanya? Ya, keinginannya ia ingin memiliki sebuah sepeda. Ya, tentu pernah kita pasti ingin memiliki sesuatu, ingin mempunyai cita-cita. Tentu anak-anak juga punya cita-cita. Entah cita-cita ingin sekolah tinggi, cita-cita ingin jadi orang pintar, jadi pengusaha, apa saja. Tapi teman kita Andre ini, dia ingin memiliki sebuah sepeda. Dia ingin memiliki sebuah sepeda, dia berusaha, dia tidak menyerah. Nah, dengan usaha apa saja yang dilakukan Andre? Nah, apa-apa saja usaha yang dilakukan Andre? Yaitu kita sudah membaca tadi ya ceritanya. Pertama, dia menabung ya, dengan menyisihkan uang jajannya ya anak-anak ya. Itu yang pertama, menabung dan menyisihkan uang jajannya. Kedua, Andre rajin berdoa ya, rajin berdoa ya. Ketiga, dia rajin membantu ya, dengan tekun dia membantu orang tuanya. Semoga anak-anak juga bisa seperti teman kita Andre. Jadi Andre sangat yakin Tuhan akan mengabulkan doanya, entah dengan cara apa saja ya, dengan cara apa saja. Kita juga demikian anak-anak. Ya, tentu demikian juga kita. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha, bekerja keras. Kalau kita ingin jadi orang pintar, kita terus berlatih, terus belajar dengan sungguh-sungguh agar kita bisa mendapat nilai yang baik. Juga dengan teman kita Andre ini, kedua orang tuanya juga bangga dengan Andre karena ia anak yang rajin ya, rajin membantu, anak yang hemat, tidak boros. Akhirnya doa Andre terkabul, mendapat sebuah sepeda. Nah, siapa yang memberinya? Yaitu pamannya. Nah, anak-anak, sikap Andre ini yang perlu kalian teladani, yang perlu kalian contoh. Ya,
indera yang perlu kalian contoh, yang perlu kita teladani adalah yaitu dia rajin membantu, rajin menabung, dan rajin berdoa. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan kisah kejadian bab 27 ayat 1 sampai 40 tentang cerita Yakub. Siapa itu Yakub? Kalian pasti tahu itu ya. Yakub merupakan seorang tokoh ya, yang bisa juga disebut nabi, bapa bangsa ya. Bisa juga disebut nabi dan bapak bangsa itu ya. Siapa-siapa saja bapak bangsa yang kita kenal. Yaitu tentunya contohnya misalnya Bapak Abraham, Ishak, Yakub, dan Daud. Ya, itulah yang dinamakan bapak-bapak bangsa Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, itulah kisahnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang Yakub, anak-anak. Nah, Yakub memiliki sebuah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik atau abang ya. Nah, kemudian Yakub ini memiliki seorang ayah Yakub bernama Ishak. Ibunya bernama Ribka. Jadi ayah Ishak, ibunya Ribka. Kakaknya yang bernama Esau ya. Kakak pertamanya bernama Esau, itu kakak ya. Yakub ini memiliki 2 orang istri anak-anak ya. Istri pertama Yakub itu bernama Lea ya. Nah, ia memiliki 10 anak dari Lea. Anak-anak, ke-10 anaknya ini, anak yang pertama dengan Lea bernama Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yehuda, yang kelima Ishakar, yang keenam Zebulon, yang ketujuh Dan, yang kedelapan Naftali, yang kesembilan Gad, yang ke-10 Aser. Nah, yang pertama tadi siapa anak-anak? Ruben, Simon, Lewi, Dan, Gad, Yehuda, Ishakar, Zebulon, dan Naftali serta Aser. Itu 10 anaknya bersama Lea. Sedangkan istri keduanya bernama Rahel ya. Nah, Rahel, dia memiliki 2 orang anak bersama Rahel. Istri kedua Yakub bernama Rahel. Nah, anaknya yang pertama itu bernama Yusuf. Habis itu Benyamin ya. Jadi anak dengan Rahel itu Yusuf dan Benyamin. Jadi jumlah anak Yakub ada berapa anak? Nah, ada 12 orang. Ya. 12 orang ya semuanya. Nah, anak-anak, jadi anak Yakub itu ada 12 orang. Ya, inilah yang menjadi simbol ya, simbol suatu bangsa Israel atau suku bangsa Israel dari ke-12 nama anak Yakub ini. Baiklah anak-anak, kisah Yakub yang berjuang mendapat berkat Allah melalui ayahnya itu terwujud ya. Apa itu berkat? Berkat adalah anugerah yang biasa berupa segala sesuatu yang mendatangkan berkat, kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan bagi banyak orang ya. Nah, jadi itu arti berkat. Berkat bukan hanya hadiah, uang, barang, dan berupa makanan, tetapi bisa juga mendapat ajaran atau nasihat melalui perbuatan yang baik yang diwariskan oleh orang tua, misalnya guru serta orang yang bijak di sekitar kita. Demikian halnya ya dilakukan oleh Yakub. Hendaknya perbuatan baik perlu diperjuangkan, dibagikan kepada sesama agar semakin banyak orang menerima berkat yang serupa, jadi semua orang akan merasa bahagia. Jadi berkat dalam rupa hadiah, uang dan barang ya, serta makanan mudah dipahami, tetapi berkat yang berupa petuah atau ajaran dan keyakinan serta perbuatan baik
dan pengetahuan tidak mudah dipahami oleh semua orang. Ya, tidak mudah dipahami oleh semua orang. Ya. Nah, paham anak-anak? Tetapi berkat mampu memahami hal-hal tersebut. Ia tidak memilih harta benda. Contohnya Yakub, ya, dia tidak memilih harta, benda tanah, sapi, unta dan domba dari ayahnya sebagai warisan. Karena iman Yakub dan keyakinannya kepada Tuhan Allah, ia hanya memiliki janji Tuhan Allah kepada keluarganya. Ia juga ingin menjadi saluran berkat Tuhan Allah untuk sesama. Ya. Nah, itu mewujudkan janji Allah. Jadi Yakub itu mewujudkan janji Allah karena Yakub berharap dirinya dan keturunannya menjadi berkat bagi semua orang. Maka berkat berarti mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan, ya, bagi orang banyak dalam karya Tuhan Allah dan menjadi berkat, ya. Nah, dalam karya Tuhan Allah menjadi berkat berarti menjadi jalan keselamatan, ya. Nah, demikianlah anak-anak perjumpaan kita pada kali hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, mari kita tutup dengan doa, kita mempersiapkan diri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarilah kami ya Tuhan Yesus agar menjadi anak-anak yang bijaksana, yang patuh, serta taat kepada orang tua, terlebih terhadap Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.